wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melaksanakan konseling hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan konseling hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Mas Wahyu. Iya. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Wahyu sudah mau berkunjung di ruang BK ini. Sebelumnya Mas Wahyu dari mana? Saya berasal dari Kota Magelang, Pak. Dari Kota Magelang. Terus di sini ikut siapa? Saya di sini ikut sama saudara saya di daerah Karanganyar sini. Ya, terus berarti ini Mas Wahyu kelas? Saya kelas 10 TKA 8. 10 TKA 8. Ya, Mas Wahyu sudah bagus ya ini ya, sudah mau ke ruang BK ini untuk nanti menceritakan masalahnya Mas Wahyu. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya tujuan konseling individu ini. Ya, konseling individu ini nanti tujuannya agar atau untuk memecahkan masalahnya yang sedang dihadapi Mas Wahyu. Ya, seperti itu ya. Dan nanti Bapak dan Mas Wahyu ini, saya sebagai konselor dan Mas Wahyu sebagai konseli atau klien. Ya, ini kita istilahnya mitra ya, bekerja sama untuk nanti kita bersama-sama memecahkan masalahnya yang sedang dihadapi Mas Wahyu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebelumnya Bapak mau menjelaskan dulu tentang konseling ini ya. Jadi dalam konseling ini Mas Wahyu sudah tidak usah khawatir. Nah, kenapa? Karena Bapak akan selalu menjaga kerahasiaannya Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu tidak usah khawatir, nanti bercerita saja, terbuka ya, terbuka saja, tidak usah istilahnya apa ya, ditutup-tutupi. Nah, nanti insya Allah Bapak bisa menjaga rahasia Mas Wahyu. Nah, jadi ini Mas Wahyu nanti harus yakin menceritakan masalahnya yang sedang Mas Wahyu alami. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu ya, untuk konseling hari ini nanti kira-kira sekitar 20 menit seperti itu ya Mas Wahyu ya. Iya. Ya, sekarang jadi nanti Bapak minta Mas Wahyu bisa berkomitmen dan mau melaksanakan proses konseling ini nanti dari awal sampai nanti akhir, sampai selesai, seperti itu ya Mas Wahyu ya. Sebelumnya Bapak berikan dulu ini lembar pernyataan persetujuan. Nah, ini nanti Mas Wahyu isi dulu ya. Nah, di sini ada nama, kelas, hari, tanggal, dan waktu. Nah, ini nanti tolong Mas Wahyu isi dulu ya. Baik, Pak, sudah. Ya. Baik, terima kasih Mas Wahyu sudah mengisi lembar pernyataan persetujuan. Ya, berikutnya Mas Wahyu sudah siap ya, sudah sanggup untuk menjalani konseling hari ini. Ya, sekarang Bapak mohon menceritakan apa masalahnya Mas Wahyu. Ya. Jadi begini, Pak. Saya itu memiliki masalah penyesuaian sosial di lingkungan sini, Pak. Karena budaya dan lingkungan di sini itu beda dengan di tempat asal saya. Saya sering kena mental dan mengalami rasa cemas ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman saya di lingkungan ini.
Kalau di lingkungan asal saya kan lingkungan pesantren Pak, Iya. lingkungan yang pemudinya itu tidak suka miras, tidak pergaulan bebas atau yang apa, pergaulannya itu positif. Iya. Kalau di sini itu pemudinya itu teman-teman saya itu pada miras Pak, terus juga pergaulannya bebas Pak. Jadi saya merasa tidak nyaman dan sering merasa cemas Pak. Lalu kira-kira ini kalau dari angka 1 sampai 10 ya, angka 1 itu tidak cemas, nah angka 10 itu paling cemas. Nah, kira-kira yang Mas Wahyu rasakan itu kira-kira di angka berapa? Kalau misal dihitung dari 1 sampai 10 ya Pak, Ya. saya merasa di angka 8 Pak. Di angka 8 ya Mas Wahyu ya. Iya. Iya iya. Terus pada suatu ketika Mas Wahyu sedang berkumpul dengan teman-teman Mas Wahyu. Apa yang ada, apa kira-kira apa sesuatu, adakah sesuatu yang membuat Mas Wahyu itu tidak merasakan kecemasan atau mungkin merasa lebih nyaman? Kira-kira apa? Ada? Mungkin ketika saya bersama teman dekat saya Pak, namanya itu Ahmad. Ketika saya sama Ahmad, saya merasa aman dan tidak terlalu cemas Pak. Gitu. Jadi namanya Ahmad ya, Iya. namanya Mas Wahyu. Jadi ketika Mas Wahyu bersama temannya yang bernama Ahmad, itu Mas Wahyu tidak merasa cemas atau mungkin tidak terlalu cemas. Iya. Jadi merasakan lebih nyaman ya. Ya, jadi Mas Wahyu ini merasa lebih baik dan merasa lebih nyaman ketika Mas Wahyu ini bersama temannya Mas Wahyu yang bernama Mas Ahmad ya. Iya betul ya. Ya, itu kira-kira apa yang Mas Wahyu rasakan ketika sedang berkumpul bergaul sama teman-teman dan Mas Wahyu bersama Mas Ahmad, yaitu kira-kira apa yang Mas Wahyu rasakan? Ketika saya bermain bersama Ahmad itu merasa lebih aman Pak, lebih nyaman. Karena apa? Karena dia itu memiliki aura yang positif dan dia tidak mengajak ke hal-hal yang negatif. Ya seperti teman-teman saya yang lain, seperti orang-orang yang suka miras dan berhubungan bebas. Ahmad itu berbeda Pak. Dia itu tidak pernah mengajak saya untuk minum-minuman atau yang lain-lain. Dan bila bersama dia itu, apabila sudah waktunya untuk ibadah ya, itu dia juga mengajak saya untuk beribadah Pak. Ya walaupun kami hanya sekedar bermain, sekedar berteman, tapi menurut saya dia itu adalah orang yang mau mendengarkan cerita saya, sehingga saya merasa lebih aman, lebih tenang, dan tidak takut untuk terbawa arus yang negatif. Jadi seperti itu Pak. Iya. Nah itu yang temannya Mas Wahyu itu yang namanya Mas Ahmad itu rumahnya kira-kira jauh apa dekat sama Mas Wahyu? Kalau rumahnya beda desa Pak, tapi lumayan dekat. Kadang kami juga bermain bersama, jalan-jalan bersama. Tapi bila sekolah, sayangnya dia berbeda kelas. Jadi saya bermain dengan dia itu dikala istirahat saja, entah istirahat pelajaran atau istirahat waktu ibadah sholat Pak. Ya, jadi ada sebuah perbedaan ya ketika Mas Wahyu bergaul berkumpul dengan teman-teman yang lain tapi tidak bersama Mas Ahmad, dan juga ketika sama Mas Ahmad itu rasanya berbeda ya, Sangat berbeda Pak. jadi waktu berkumpul dengan teman yang lain tapi tidak ada Mas Ahmad, itu kira-kira Mas Wahyu merasakan cemas dan tidak nyaman seperti itu ya? Iya. Ya, ya. Ya ini Mas Wahyu ya, nanti di dalam proses konseling ini nanti kita lakukan ya istilahnya nanti kita memecahkan masalahnya Mas Wahyu. Jadi bagaimana? Nah nanti kita rancang tahap demi tahap ya, nanti semoga saja terselesaikan dengan baik ya. Seperti itu ya Mas Wahyu ya. Ya Mas Wahyu,
sanggup ya mengikuti proses konseling ini dari awal hingga akhir ya. Iya, sanggup. Ya. Tapi nanti Mas Wahyu pokoknya terbuka saja bercerita dengan Bapak, nggak usah khawatir ya, nanti kita pecahkan masalahnya Mas Wahyu bersama-sama ya. Nanti pokoknya insya Allah Bapak rahasiakan masalahnya yang Mas Wahyu hadapi seperti itu. Terus ketika bersama Mas Ahmad itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira Mas Wahyu di angka berapa kira-kira? Kalau saya bersama teman saya itu mungkin bila dihitung di angka 5 Pak, karena saya merasa lumayan lebih baik. Iya ya. Jadi di angka 5 ya. Jadi berarti Mas Wahyu merasa lebih baik, lebih nyaman ketika bersama Mas Ahmad. Iya, temannya Mas Wahyu ya. Iya ya. Ya, baik, terima kasih Mas Wahyu sudah mau menceritakan tentang permasalahannya. Ya, nanti kita bersama-sama bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalahnya Mas Wahyu ya. Nanti Mas Wahyu harus siap. Nah, nanti kita menjalankan proses konseling dari awal sampai akhir. Ya, untuk hari ini terima kasih sudah menjelaskan masalahnya. Ya, sudah bagus ya Mas Wahyu sudah mau menceritakan. Dan nanti kita harus bekerja sama agar masalahnya Mas Wahyu ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, seperti itu. Terus berikutnya nanti Bapak kasih PR ya Mas Wahyu ya. iya. Ya, nanti dilaksanakan di rumah. Dan tujuannya apa? Untuk melatih agar Mas Wahyu nanti ketika bergaul dengan teman-teman Mas Wahyu, nah ini Mas Wahyu sedikitnya mengurangi rasa kecemasannya Mas Wahyu ya, nanti bisa dilatih ketika Mas Wahyu di rumah ya. Nanti dicoba seperti menerapkan komunikasi asertif. Nah, mungkin ya nanti kita pelajari bersama ya, nanti Bapak kasih tahu nanti terus bagaimana caranya, terus langkah-langkahnya bagaimana. Nah, nanti untuk menyelesaikan masalahnya Mas Wahyu ya, nanti agar ini usaha kita ya, kita berusaha bersama untuk mencapai tujuannya yang sudah kita rancang bersama, yaitu untuk menyelesaikan masalahnya Mas Wahyu. Mungkin sampai di sini kira-kira gimana perasaannya Mas Wahyu mengikuti melaksanakan konseling hari ini? Ya, setelah saya menceritakan semuanya, saya menjadi lebih tenang Pak. Sedikit beban di pikiran saya menjadi lebih ringan. Dan mungkin saya memiliki pandangan dan cara untuk agar dapat bersosialisasi dan memiliki teman, dan saya bisa menjaga pertemanan saya dari pergaulan bebas Pak. Ya, terima kasih. Sudah bagus ya Mas Wahyu ya. Sudah mau berkunjung ke ruang PK ini, sudah mau menceritakan masalahnya Mas Wahyu. Ya, mungkin hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti kita sepakati bersama ya Mas Wahyu. Nanti untuk hari, tanggalnya dan waktunya nanti kita buat, kita sepakati bersama. Ya, seperti itu Mas Wahyu. Mungkin kesan-kesannya untuk hari ini, pertemuan hari ini Mas Wahyu, apakah Mas Wahyu senang atau mungkin ada unek-unek lagi yang Mas Wahyu tambahkan mungkin? Ya mungkin sudah cukup Pak. Sudah cukup. Dan saya sudah merasa lebih tenang sekarang. Merasa lebih tenang ya. Iya. Dan Mas Wahyu juga senang ya bisa bertemu Bapak di ruang BK, berkunjung di sini, bisa mengeluarkan unek-uneknya Mas Wahyu ya, menceritakan masalahnya Mas Wahyu. Baik, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu ya Mas Wahyu ya. Iya. Terima kasih Mas Wahyu sudah berkunjung ke ruang BK ini dan
sudah dengan baik menceritakan masalahnya. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak karena telah mau meluangkan waktu untuk saya dan mau mendengarkan keluh kesah dalam hati saya, Pak. Ya, Sehingga hati saya sekarang menjadi lebih tenang dan tidak terlalu merasa cemas seperti kemarin. ya, alhamdulillah. Ya, mungkin cukup di sini dulu pertemuan hari ini. Ya, kita akhiri ya Mas Wahida. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.